Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Puji, masih tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang kata baku dan kata kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share di medsos kalian agar channel ini semakin bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullahu khairah atas dukungan dan subscribe-nya ya. Adik-adik, sebelum kita belajar untuk pembelajaran kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi itu sendiri kemarin terdiri dari 3 bagian ya. Ada bagian umum, bagian penjelas, dan bagian interpretasi atau bagian kesimpulan. Dalam teks eksplanasi maka harus memakai kalimat efektif. Tahukah kalian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Kalimat efektif juga menggunakan kata baku. Kata baku itu sendiri harus ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lalu apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Mari kita simak bersama-sama. Kalimat efektif apabila kalimat tersebut sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Masih ingatkah kalian bagaimana struktur kalimat yang logis? Ya, betul. Struktur kalimat yang logis apabila terdiri dari unsur S, P, O, K atau kita sebut subjek, predikat, objek, keterangan. Atau bisa juga struktur kalimat minimal tersusun atas subjek dan predikat. Syarat ketiga, dia harus memiliki struktur kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis 1 kali saja, sehingga kalimat efektifnya menjadi adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Contoh yang lain jika kalimat tersebut tidak efektif dalam hal struktur kalimatnya. Perhatikan kalimat yang Ustazah buat. Tutuplah jendela itu. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif karena struktur kalimatnya belum berurutan. Belum ada subjeknya, tapi sudah ada predikatnya. Minimal ingat, struktur kalimatnya harus terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan kalimat yang Ustazah sebutkan tadi hanya terdiri dari predikatnya saja. Tutuplah pintu itu atau tutuplah jendela itu. Itu hanya terdiri atas predikat, sedangkan subjeknya belum ada. Maka kita harus buat subjeknya. Andi, tutuplah pintu itu. Nah, kalimat tersebut sudah merupakan kalimat efektif karena secara struktur kalimatnya sudah berurutan dan bermakna logis serta mudah dipahami. Dari sini, apakah kalian paham tentang kalimat efektif? Adik-adik, Ustazah akan memberikan 1 contoh kalimat tidak efektif berkaitan dengan kata bakunya. Coba perhatikan kalimat Ustazah ini. Ibu hari ini izin tidak masuk kantor. Perhatikan kata izin yang Ustazah lingkari. Kata izin di dalam
KBBI atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada, tidak kita temukan. Yang benar kata bakunya adalah izin. Setelah ini kita akan mencari kalimat efektif dalam teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Bart lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang sekarang diomongkan sebagai TV. Bart mempraktekkan TV di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu TV kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti sekarang ini. Kita mulai dari kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi John Logie Bart lahir di Skotlandia, itu sudah merupakan kalimat efektif. Yang tidak efektifnya misalnya kita sebut John Logie Bart lahir di Skotlandia pada tanggal. Nah, itu adalah mubazir karena sudah ada tanggalnya, kita tidak usah menyebutkan kata pada dan tanggal. Jadi kalimat pertama sudah efektif. Kita masuk ke kalimat kedua. Ia adalah penemu yang sekarang diomongkan sebagai TV. Nah, kita lihat kata diomongkan dan TV. Kalimat itu tidak efektif karena terdapat kata tidak baku, yaitu TV, yang mestinya televisi. Jadi kalimat efektifnya menjadi ia adalah penemu yang sekarang dibicarakan sebagai televisi. Selanjutnya kalimat ketiga. Bart mempraktekkan TV di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena ada kata tidak baku dan ada kata yang mubazir atau diulang, yaitu pada kata bapak-bapak dan ibu-ibu serta para. Mestinya dipakai salah satu ya. Dan juga kata mempraktekkan itu mestinya kata bakunya mempraktikkan. Apakah ada lagi yang lain? Ada ya. Pada kata tempat yaitu London, itu masuk pada pengucapan bahasa daerah, mestinya tulisannya London bukan London ya. Jadi kalimat efektifnya menjadi Bart mempraktikkan televisi di depan para bapak ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kalimat keempat, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu TV itu mestinya televisi ya, kemudian terus berkembang hingga menjadi, nah ini ada kata mubazir, hingga dan menjadi, mestinya salah satu ya dipakai, semakin canggih seperti sekarang ini. Jadi kalimat efektifnya, seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi berkembang menjadi semakin canggih. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat yang tidak efektif beserta pembenaran untuk kalimat efektifnya. Sekarang kita lihat paragraf pertama ini. Menurut struktur bagian teks eksplanasi, paragraf ini termasuk bagian yang mana? Satu, tentunya termasuk pada pernyataan umum ya, bahwa John Logie Bart merupakan penemu televisi. Kita masuk ke paragraf kedua yang tentunya berisi pada bagian deretan penjelas atau bagian penjelas. Kita lihat ya. Pada awalnya objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi.
Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Pada prinsipnya, kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Dua paragraf yang terakhir kita bacakan bersama-sama itu adalah merupakan bagian deretan penjelas. Kita masuk ke paragraf keempat, merupakan paragraf bagian kesimpulan atau interpretasi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang kalimat efektif, kata baku, dan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Jika pembelajaran ini bermanfaat, silahkan share di medsos kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.